Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa hadir pada kesempatan yang luar biasa ini. Para gubernur, Ibu dan saya hormati, khususnya Pak Moderator Gubernur Jambi, kemudian ada PJ Gubernur Banten, teman-teman dari seluruh asosiasi pemerintah provinsi dari seluruh Indonesia, Pak Ketua Umum Pak Isran, karena memang harus mengantar Bapak Presiden, saya juga geser ke sini jadi berbagi tugas kira-kira begitu. Ketua Dewan Pakar Prof. Riyas Rashid, dulu waktu saya Ketua Umum Apkasi, beliau juga Dewan Pakarnya, jadi saya kira lebih bagus ini menghubungkan antar Apkasi dengan APPSI. Ketua KSN Prof. Agus, Ibu dan saya hormati, anggota Dewan Pakar APPSI, Bapak Ibu serta yang berbahagia. Alhamdulillah, syukurillah, langsung saja. Saya ini jadi menteri, kebetulan kalau pemain bola, Prof, ini masuk di babak kedua menit ke-16. Kalau Tour de France ini masuk 3 lap terakhir. Ini nggak ada tiket, tiketnya hanya one way ini. Jadi ada banyak PR yang mesti diberesin. Oleh karena itu sejak awal kami langsung komunikasi dengan Pak Isran, saya ngopi, saya komunikasi, dan tentu urusan kita bukan hanya soal non-ASN. Ada banyak kerja orang ASN P3K Pak di Kota Balikpapan. Itu yang pertama terkait sistem rekrutmen P3K yang dalam keluh kesah teman-teman sering menyampaikan terkait persoalan hak dan kewajiban yang dibedakan dengan ASN PNS terkait gaji, tunjangan dan sebagainya. Kemudian yang kedua terkait keresahan mewakili teman-teman honorer Pak. Jadi beberapa teman-teman kami sudah lulus passing grade kemarin pada perekrutan P3K. Namun sampai saat ini setahun kurang lebih berjalan belum ada penempatan formasi di tempat sekolah yang dituju. Makanya mereka galau Pak terkait apakah kami ini harus ikut rekrutmen lagi atau langsung ditempatkan pada sekolah-sekolah yang kosong. Mungkin sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Jadi sekarang ini hanya ada 2 istilah ASN dan non-ASN, yaitu ASN dan P3K. Maka di luar kategori ini kalau menurut Undang-Undang 28 November harus selesai. Kan gitu ini. Soal hak dan kewajiban sudah jelas di aturan di perundang-undangan tentang P3K dan ASN. Sekarang jadi isunya adalah bagaimana mereka yang sekarang belum jadi P3K dan non-ASN. Inilah yang sekarang jadi pembahasan kita, oleh karena kita sedang siapkan beberapa skenario untuk menyelesaikan ini. Nah, kami tadi sampaikan khusus guru dan tenaga kesehatan, ini mandat Bapak Presiden, ini prioritas. Maka sekarang 2 tahun ini 2022 P3K. Mohon izin, P3K ini kan masih banyak juknis dan pedoman yang masih kami tunggu Pak. Artinya masih banyak permasalahan yang dalam hal ini di daerah itu persepsinya jadi agak berbeda. Misalnya terkait dengan tunjangan jabatan fungsional. Karena di situ juga pedoman teknisnya juga belum ada, termasuk apakah yang bersangkutan itu ketika kalau ketugasnya sudah di jabatan fungsional Pak, tetapi masing-masing daerah varian pemberian tunjangan itu masih di Jogja saja kami berbeda-beda Pak, apalagi kalau dibandingkan seluruh Indonesia. Jadi mohon untuk pedoman juknis dan terkait dengan aturan main P3K ini juga mohon untuk bisa disempurnakan Bapak. Mungkin 2 hal itu dulu Bapak. Matur nuwun. Baik, makasih. Nanti Kepala KSN juga bisa jawab. Jadi gini, kemarin saya sudah ketemu dengan teman-teman asosiasi wali kota, asosiasi gubernur dan teman bupati. Kenapa mereka tidak mengusulkan duitnya nggak cukup di daerah P3K? Kalau ini yang terjadi, maka berapapun formasi disiapkan pusat ke depan nggak terserap. Kenapa? Gaji P3K-nya terlalu tinggi. Maka kemarin ada solusi, salah satunya adalah perlu ada range gaji bagi P3K sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, tapi ada gaji minimal bagi P3K. Karena kalau tidak, udah disiapkan banyak, ternyata uangnya belum diterima oleh daerah, akhirnya daerah kadang tidak bisa membayar, bahkan terpaksa mereka meskipun udah dites lulus nggak bisa disiapkan di formasi di berbagai tempat.
Nah, oleh karena itu Pak nanti akan kita sempurnakan. Nggih. Tadi soal P3K tadi, kita sedang siapkan skenario P3K terikat dan P3K bebas. Nah, skema P3 ini memungkinkan adanya P3K yang tidak harus bekerja 8 jam di pemerintah. Contoh, cleaning service. Cleaning service misalnya daerah hanya mampu nyiapin 500.000. Ya dia nggak perlu pagi kerja ceklok pagi sampai sore. Karena sekarang ceklok pagi sampai sore padahal kerjanya cuma 2 kali, kan dia butuh tambahan uang. Maka cari tambahan di kantor akhirnya, nggak mau cari tambahan di luar. Maka ini sedang disiapkan, inilah gig ekonomi seperti di banyak negara. Kan gitu Bu. Nah maka nanti misalnya tukang kebun, nggak perlu ceklok pagi pulang sore. Itu udah setelah bersihin kantor bisa beres. Misalnya tim Tramtip, karena kalau Satpol kan nggak boleh P3K. Nah, harus ASN. Nah, Tramtip misalnya. Tramtip kalau jam operasinya hari Kamis, Jumat, Sabtu ngoperasi pasar dan ketertiban, ya udah hari itu aja masuk misalnya. Sehingga dia jamnya tidak seluruhnya. Itu yang sedang kita atur untuk masuk di kategori P3K bebas. Jadi masuk. Jadi kalau ini yang jalan, ini opsinya sedang kami akan koordinasikan terus dengan teman dewan dan asosiasi. Kalau yang terjadi maka insya Allah nanti tidak ada penambahan anggaran, tidak ada pengurangan orang sementara. Tapi rekrutmen barunya kita atur akan dengan sangat ketat. Saya bilang kepada teman-teman, aturan tidak memang kita kunci, tapi Bu Afiliani mengunci bupati dan gubernur tidak mengangkat P3K itu tidak mungkin. Karena beliau dipilih oleh rakyat. Visi misi harus cepat jalan. Semakin dibikin aturan tidak boleh, bupati sama guru akan ngelompati pagar terus itu. Maka mending kita buka tapi dosisnya kita ukur. Dia boleh masukkan tapi yang meninggal, yang mengundurkan diri dan atau formasi harus persetujuan Kanrek dengan persetujuan dengan teman-teman BKN. Kemarin undang-undangnya 2018 dibuat aturan tapi detailnya tidak dibuat. Akhirnya daerah ada yang menyiasati masuk di kegiatan, ada masuk di TLK dan seterusnya dan seterusnya. Besok tidak boleh lagi. Kalau tidak ada di BKD, kalau disembunyikan oleh kepala dinas, dia tidak boleh dibayar. Kalau kepala dinas tetap menyunyikan akan jadi temuan dan itu tidak akan jadi masalah. Nah ini akan kita detailkan. Kemarin ini kita mafhumi tapi nggak didetailkan, akhirnya dilompati terus oleh kepala daerah termasuk saya waktu itu. Nah tapi kemudian sejak 2020 Banyuwangi udah ngunci total.